meleleh. Guys, kalian harus banget milih yang mana. Tuh, ini strapnya, pilihan strapnya tuh banyak, biar nanti cari tahu sendiri aja. Hai guys, selamat datang di videonya Diera Natania. Dan lihat dong penampilan gue. Ini gue pakai kacamata hitam juga sebenarnya di atas. Hari ini panas banget, 34 derajat guys, bayangin gue meleleh. Tapi harus tetap semangat karena suami saya udah mau ulang tahun. Jadi gue mau cari kado buat dia. Sebenarnya gue udah mikirin kado dia tuh dari agak lama sih, karena bingung gitu loh mau kasih apa. Jadi dia tuh bukan tipe orang yang suka dikasih kado gitu. Dia nggak suka surprise, sama sih gue juga nggak begitu suka sih. Anyways, gue nggak bisa ngomong panjang-panjang sekarang, nanti gue jelasin, nanti kita ngobrolnya setelah gue pulang ke rumah aja ya guys. Sekarang kita lagi OTW ke salah satu toko tas brand lokal Jepang yang sebenarnya ini wishlist gue sih. Gue udah lama banget pengen tas ini, tapi karena belum belum yang butuh-butuh banget, jadi gue pending dulu. Tapi di satu sisi tasnya Padok tuh udah hancur lebur banget, jadi gue mau beliin dia tas ini. Mereknya adalah Topology. Lokasinya ada di Cat Street guys, di antara Harajuku dan Shibuya. Kalian inget gak video virtual tour Harajuku? Di situ kan gue bahas Cat Street kan. Di situ tempatnya. Oke, udah sampai guys. Tokonya namanya Topology. Sangat-sangat minimalis sampai nggak kelihatan tulisannya. Topology. Let's go. Adem banget. Produk andalannya mereka tuh sebenarnya tas-tas ini. Jadi tasnya tuh bisa masukin botol minum, bisa masuk kayak gini. Dia tuh ada ininya, ada strap panjangnya kok. Jadi bisa diseling aja gitu. Unik banget gak sih ini? Cuma kalau yang kayak gini, kan aku mau beli untuk Padok. Ini terlalu kecil tasnya. Ini yang kayak gini kayaknya pas deh. Nih. Warna gold. Warna apa? Oh, gold. Kalau beliin Padok yang ini, dia kan orangnya nggak bakal komplain kan. Pasti dipakai. Dia tuh nggak pernah komplain orangnya. Aku sih fix nggak pakai ya. Oh, dia pasti pakai. Lucu juga sih sebenarnya. Ini juga oke sih. Tapi kalau cowok pakai ini aneh nggak ya? Kalau ini sih udah pasti nggak ya, karena warnanya. Ini kurang besar. Tuh tasnya dia tuh unik banget, jadi strapnya tuh bisa diganti-ganti gini loh. Ada strap yang berkerut, ada yang gendut-gendut kayak gini, ada yang tali doang. Terus ini bisa dipakai untuk strap HP juga guys, bukan buat tas aja. Sangat fungsional, pilihannya ada banyak banget tuh. Ada yang kecil-kecil juga. Kalau ini kayaknya kegedean ya. Gede banget kalau buat sehari-hari. Iya benar. Kalau ini ada tulisan topologinya gitu, gede banget. Yang tadi, yang kecil ya. Tuh, ini strapnya, pilihan strapnya tuh banyak. Tapi dia kisaran harganya berapa ya? Rada mahal sih. 650.000 kalau dirupiahin satu strapnya. Ini pilihan strap yang warnanya lebih colorful. Even shopping bagnya masih bisa dipakai strap lagi. Oke, kita harus buru-buru memilih. Pertama kalau dari warna, kayaknya bagusan hitam lah ya. Nah, gue galaunya yang puffy kayak gini atau yang polos kayak gini. Yang ini harganya 14.000 yen, jadi 1,5 juta. Untuk ukuran lokal brand Jepang ini not bad loh harganya. Biasanya lokal brand tuh bisa 3 juta, 4 juta. Kayaknya yang ini lebih spacious gitu deh rasanya. Mungkin karena ada puffiness tadi, jadi yang puffy tuh lebih makan tempat kali ya. Ada strap buat kunci. Ini oke banget sih, dia suka warna merah dan hitam. Ini pas banget merah dan hitam. Gak ditulis harganya, artinya gratis.
Pilihan gue jatuh kepada ini, tapi ada satu yang bikin gue galau. Guys, kalian harus banget milih yang mana. Bayangin Padok pakai ini. Dia bakal jadi orang paling terkenal. Oke, yuk mari kita bayar. Tokyo wa hontai dake kaimasu. 本体だけ Hai. かしこまりました。新しいのお出しします。 Onegaishimasu. Strapnya dia tuh unik-unik banget nih, ada yang kayak gini juga. Tuh. Dulu ini viral banget sampai semua orang di Jepang pada pakai strap dari Topologi semua. Oke, let's go. Beli strapnya menyusul aja. Panas banget. Iya, panasnya tuh langsung kayak. Tapi seneng udah belanja, tapi panas. Oke, mari kita pulang. Hai guys, jadi ini udah keesokan harinya dan sekarang gue mau prepare kadonya Padok. Jang, ini kadonya. Jadi kemarin kan gue udah beli tasnya Topologi kan, yang ini. Terus harganya masih nempel, tapi kayaknya nggak apa-apa deh, toh keuangan kita dicampur aduk, jadi dia bakal tahu juga sih harganya. Cuma ya udahlah, kita lepas aja. Biar nanti dia cari tahu sendiri aja harganya berapa. Tapi sayangnya kemarin kan gue mau beli strapnya ya guys, dan itu sold out, dan sampai sekarang itu masih sold out terus, jadi gue nggak bisa beli strapnya. Makanya gue beli strap abal-abal dulu di Amazon. Tadi kayaknya ada barang datang, coba deh apakah sudah sampai ya. Oke, bukan ini. Coba yang ini. Bukan juga. Bukan juga. Loh, bukan juga. Kalau yang ini bukan, apa namanya, bukan Amazon. Jadi udah pasti bukan. Berarti belum nyampe guys. Jadi gue udah beli strap gitu di Amazon. Tapi strap biasa aja sih, nggak yang istimewa banget. Nanti mau dimasukin sekalian barengan sama ini juga. Jadi gue beliin Padok power bank, karena dia belum punya power bank dan dia tuh sering banget kehabisan baterai. Cuma gue nggak tahu kenapa dari dulu gue suruh dia beli power bank, dia kayak nanti aja lah gitu. Dia kalau disuruh belanja tuh susah banget guys. Jadi kalau gue nggak beliin, dia nggak bakal beli. Nah, nanti masukin lagi strapnya, baru selotip bagian belakangnya, jadi kasihnya gini aja, kelihatan juga nggak masalah. Terus sekarang mau tulis surat, ya wishes aja sih, happy birthday Padok bla 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 gitu kan. Dan ini dimasukin juga barengan sama kadonya. Selesai, semoga Padok suka. Terus kemarin itu sebenarnya gue tuh pengen ngobrol-ngobrol sama kalian juga soal kebiasaan, apa ya, bukan kebiasaan ya, cara gue sama Padok tuh kasih kado pas ulang tahun atau apapun itu ya. Gue sama Padok tuh memang tipe orang yang gak begitu suka disurprisein. Kebetulan kita berdua tuh tipenya sama-sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ulang tahun, kita tuh lebih suka tanya satu sama lain, kamu lagi mau apa, kamu lagi butuh apa gitu. Karena gue sih terutama kan sering banget pindah rumah ya guys. Dan setiap kali pindah rumah tuh kalau pindahan barangnya banyak banget, itu jujur gak nyaman, ribet, dan keluar uang banyak juga untuk proses pindahan itu kan. Jadi, karena dari kecil gue sering banget pindahan, lama-kelamaan gue tuh jadi orang yang agak-agak minimalis. Meskipun sebenarnya nggak yang sampai minimalis pada umumnya gitu loh. Tapi gue bisa bilang barang-barang gue tuh nggak sebanyak itulah. Apakah ini barang Amazon yang gue pesen? Ternyata bukan juga. Ya udah, mungkin nanti malam kali baru nyampe. Udah sampai mana tadi gue ngomong? Iya, jadi gue agak-agak minimalis, tapi nggak yang sampai minimalis parah gitu, yang sampai nggak belanja apa-apa, nggak juga. Tetap beli barang-barang yang dibutuhin, tapi gue kalau belanja tuh ada rules-nya. Jadi rules-nya itu 3. Kalau 3 ini tidak tercentang, gue nggak akan beli barang ini. Jadi yang paling pertama adalah harus estetik menurut gue, bentukannya, desainnya itu harus pleasing di mata gue gitu. Terus kedua, fungsional. Dan ketiga, gue bisa merawatnya. Jadi kalau misalnya ada suatu barang yang bagus banget, estetik banget, tapi gak fungsional, gue gak akan beli. Terus kalau misalnya ada barang yang memang estetik banget, bagus banget, terus fungsinya juga bagus banget, tapi kalau gue gak bisa ngerawatnya, gue gak akan beli gitu loh. Contohnya kayak tas yang let's say agak-agak mahal gitu ya.
kan pakai kulitnya bahannya bagus banget tuh. Meskipun estetikanya masuk, meskipun fungsinya juga oke banget, dan harganya misalnya masuk gitu di budget gue. Tapi kalau gue nggak bisa merawatnya, gue nggak akan beli. Karena menurut gue buat apa cuma bisa dipakai misalnya sekitar 6 bulan, terus nanti kulitnya tuh pada rontok atau gimana gitu kan. Gue nggak bisa ngerawatnya, jadi percuma. Jadi gue harus mencentang 3 ini sebelum gue belanja. Dan ini tertular ke Padok. Nah kalau misalnya nih, gue beli barang atau apa ya, pokoknya gue punya barang yang ada salah satu atau salah 2 dari 3 ini yang tidak tercentang, biasanya gue tuh lebih pengen untuk buang gitu loh. Karena gue orangnya tuh gampang banget buang barang. Gue memang tidak punya attachment feeling ke barang apapun itu ya. Tapi ada sih beberapa barang, apalagi dikasih sama sahabat atau keluarga atau gimana pun itu pasti ada. Tapi kalau barang yang gue beli sendiri, itu sebenarnya gue agak jarang punya feeling attachment. Jadi kalau misalnya memang sudah tidak spark of joy, kalau kata Marie Kondo, atau sudah tidak memberikan kebahagiaan lagi ke gue nggak akan segan-segan untuk jual itu atau gue kasih itu ke orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, kalau misalnya dapat kado, misalnya dari Padok, yang 3-3-nya ini tuh tidak tercentang, kan sayang ya. Makanya ini barang yang udah pasti dia mau, yang pasti dia butuhkan dan dia udah bicarakan dari lama. Jadi dia harusnya sih suka ya. Begitu. Kebetulan sekarang dia lagi dinas di Hokkaido dan nanti tanggal 26 gue akan terbang ke Osaka. Dia akan terbang ke Osaka juga dari Hokkaido langsung. Dan kita akan ketemuan. Terus gue mau kasih kadonya. Kita lihat nanti reaksinya seperti apa. Oke, jadi let's go to Osaka. Guys, coba tebak siapa yang ada di sini. Tada! Tada! Otanjobi omedetou gozaimasu. Selamat ulang tahun, Padok. Terima kasih. Yeah, Padok lagi kepanasan banget karena dia langsung dari Hokkaido ke Osaka. Panas. Ya, sampai keringetan semua. Jadi kamu tahun ini umur berapa? 36. 36. 6. Ah, 4. 34. Sudah 34 tahun. Bagaimana rasanya jadi 34 tahun? Berubah. Berubah? Apanya? Mau mintaが Semuanya. Semuanya berubah. レベルアップしたね。Level up. プレゼント用意しましたよ。あ、そうなの？マジで？買いましたよ。何？開けて、開けて。おお、なんだろう。これ手紙？手紙。だこれ後でこっそり読むね。なんで？あ、今読む？いや、どっちでもいい。みんなもう内容知ってんの。あ、そうなの？なんだよそれ。みんなと一緒にこれ用意したから。あ、そうなんだ。そう。ありがとう。はい、任し。で、次。なんだろう。何？あわかる？ー、これね。そう、モバイルバッテリーね。いや、これ助かるわ。なんだろう。これね、うん。カバンですよ。カバン？いや、カバンなのは。でももうボロボロなんだよね、あれ。いや。いや。ボロボロなのあれ。見てるさ。じゃあこれ私のでいい？そう、でも、このトポロジーって、カバンの本体とストラップが別々に売られてて、欲しいストラップがたまたまなかったの、その時。だからとりあえず、Amazon にある安いストラップ買った。それとセットのやつかなと思ったら。違う。全然違う。ストラップはまた後ほど買います。いいんじゃない？でも、横に使った方がいいと思うんだよ。あ、こうやって？うん。でね、うん。外して。このカバンのいいところは、ボトル持ってきて。これね、ボトルバッグって言って、横にボトルが入るんだよね。こうやって。なるほど。だから、すごく、いいね。なんていうの、バランスもいいし。うん。ということで、私からのお誕生日プレゼントでした。ありがとう。お誕生日おめでとう。イエーイ。好きですか？プレゼント。よ嬉しい。かった。そう。Yeay. Jadi nanti hari Senin kita mau rayain kecil-kecilan gitu di restoran. Kalau misalnya
jadi sih, soalnya itu restorannya kayak kita masih galau gitu mau jadi ke sana apa enggak. Jadi kalau misalnya nanti jadi ke restoran itu atau restoran lain juga kita tetap vlogging sih. Jadi ya udah. Sampai jumpa hari kemudian hari. Makan dulu. Makan dulu. Otanjoubi omedetou gozaimasu. Sagatte, sagatte. Cikai. Ima wa doko desu ka? Waldorf Astoria. Peacock Alley ne, Peacock Alley. Sekarang kita mau afternoon tea guys, cuma masalahnya gue lupa bawa DJI Pocket. Jadi pakai iPhone aja. Dan tempatnya cantik banget. Kita lagi nunggu ada yang bantu fotoin. Tadi udah panggil staffnya tapi sibuk semua, jadi kita lagi nunggu. Makanannya udah dateng guys hari ini karena afternoon tea, jadi tada makanannya yang ringan-ringan aja. Mereka udah jelasin satu persatu, cuma kita nggak hafal sih apa aja. Yang jelas ini makanannya kayaknya semuanya enak-enak banget. Terus waktu reservasi gue udah request untuk tulisin happy birthday untuk Padok. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Padok. Welcome. いただきます。乾杯。